Halo, perkenalkan saya Bang Pun. Di video pertama kali ini kita akan bahas seputar game Three Kingdom Reborn, yang dimana kita lebih membahas untuk job-job dasarnya saja untuk sesi pertama kita ini ya. Jadi di sini itu untuk kalian yang baru main ataupun ingin iseng-iseng coba main, kalian harus tahu dulu job-job apa aja yang ada di Three Kingdom Reborn ini. Di sini tuh kalian bisa lihat langsung di sebelah kiri saya ini ada job-jobnya ya, yaitu warrior, hero, strategis, sorcerer, dan fighter. Tapi untuk sedikit penjelasan di sini tuh saya belum pernah pakai hero dan fighter. Jadi untuk penjelasannya itu mungkin nggak terlalu bisa saya jelaskan lah ya. Dan untuk yang pertama gini, di sini tuh kita akan membahas tentang warrior dulu. Di sini itu warrior itu mungkin salah satu damage tertinggi ya. Bisa dibilang tuh damage tertinggi, physical damage, yang dimana kalian tuh tergantung dari build-nya. Jadi kalau kalian build-nya itu menggunakan heavy weapon, itu bisa dikatakan kalian itu build warrior dengan full damage ya. Sedangkan kalau kalian build-nya itu menggunakan long weapon plus small shield, itu kalian menjadi balancer ya. Jadi damage dan juga defense kalian tuh lebih ke balance gitu. Dan untuk kalian yang suka menjadi seorang tanker yang nahan badan di depan, itu dianjurkan menggunakan shield dan sword ya, big shield malahan, big shield dan sword. Jadi tergantung dari kalian itu kepingin kemana, kalian bisa memilih job warrior ini. Dan ya pastinya kalian tahu kalau misalnya job warrior ini itu lebih ke lini depan ya. Jadi kita tuh serangannya tuh kebanyakan jarak dekat memang. Jadi untuk kalian yang menyukai jarak jauh, ya tidak dianjurkan menggunakan job ini. Oke, kita langsung ke job selanjutnya, yaitu hero. Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, saya itu belum pernah pakai job ini ya. Tapi di sini tuh mungkin ada beberapa kelebihan yang saya tahu tentang job hero ini, yang dimana dia itu damage-nya itu bisa dicampur ya. Maksudnya tuh kalian serangan-serangannya itu bisa ada mungkin physical damage-nya dan juga damage magic damage-nya gitu ya. Jadi dia tuh damage-nya itu setengah-setengah gitu. Jadi kalian tergantung dari skill-skill yang kalian gunakan, kalian tuh bisa mendapatkan damage magic ataupun physical damage. Jadi dari yang saya cek sebelumnya juga lumayan banyak yang gunain job ini ya. Tapi saya sendiri belum tahu nih di mana keuntungan menggunakan job ini. Tapi yang saya tahu sebelumnya, job ini itu menggunakan dual sword ya. Bisa menggunakan dual sword, kalian bisa menggunakan bow, ataupun kalian bisa menggunakan throwing weapon plus small shield ya untuk job ini gitu. Dan kalau kalian yang menyukai menyukai damage yang campuran seperti tadi, pinginnya itu ada physical damage plus magic damage ya, ini juga dianjurkan untuk digunakan ya. Oke, kita langsung lanjut ke job selanjutnya, yaitu strategis. Yang dimana job strategis ini tuh tergantung dari kalian juga build seperti apa lagi. Seperti yang tadi yang hero dan warrior, di sini tuh strategis dibagi jadi beberapa juga. Yang pertama yang saya tahu itu adalah sebagai seorang buffer prajurit ya. Jadi damage utamanya itu terletak di prajurit kita yang kuat gitu. Dan bisa dibilang kalau kalian terletak di prajurit yang kuat, kalian lebih banyak modal yang akan kalian keluarkan untuk membuild prajurit-prajurit kalian ke depannya. Nah, dan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya strategis itu mengandalkan prajurit, maksimum soldier yang dibawa juga lebih tinggi dong dibandingkan job-job yang lainnya ya. Nah, di sini tuh maksimum soldier atau maksimum unit soldier lebih tepatnya ya, maksimalnya 6. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti pada saat di gamenya kalian akan tahu bahwa ada prajurit ataupun soldier yang mempunyai satu unit untuk satu soldier, ataupun ada juga yang 2 unit dalam satu soldier. Jadi misalnya nanti kalian menggunakan prajurit yang bisa dibilang kuat ya, mungkin dia menggunakan 2 unit di satu soldier itu. Jadi kalian nanti mungkin cuma bisa membawa maksimal 3 prajurit kuat gitu ya. Jadi tergantung dari prajurit yang kalian bawa nantinya. Dan untuk lainnya kalian bisa membuild karakternya sebagai seorang healer ya. Jadi strategis ini juga terkenal gara-gara healnya ya. Jadi skill-skill heal yang untuk party ataupun untuk single heal gitu ya. Jadi tergantung kalian mau build-nya seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, kalian juga bisa buat karakter ini itu menjadi seorang damager juga. Dan yang saya cek juga sebelumnya, lumayan banyak yang menggunakan job ini itu sebagai job karakter damager ya, dibandingkan prajurit damager juga gitu. Tapi nanti kalau pada saat kalian udah main, nanti kalian akan mengetahui sendiri kalian lebih cocok yang mana gitu ya. Dan untuk mastery-nya, nanti ada juga sebuah mastery yang kalian harus isi untuk memfokuskan diri kalian untuk menuju kemana gitu. Karena itu akan menambah
fokus kalian dan menambah damage kalian. Kalau kalian fokus di satu damage gitu ya. Jadi misalnya kalian fokus ke karakter, kalian nanti ada tuh mastery yang kalian isi untuk menambah kekuatan dari karakter kalian. Ada juga nanti mastery yang menambah kekuatan prajurit kalian, ataupun nanti ada mastery yang menambah healer kalian gitu, heal kalian gitu ya. Untuk penjelasannya mungkin nanti kita bikin konten terpisah aja ya untuk satu-satu job gitu mungkin. Dan saya akan coba teliti lebih dalam lagi supaya nanti kita juga bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Dan job yang mungkin paling banyak digunakan ya, yaitu job sorcerer, dimana ini adalah magic damage terbesar yang ada di game ini gitu ya. Dan seperti kalian tahu, kalau misalnya dia itu full damage ya, burst damage ya, dia pasti dibatasi juga untuk penggunaan prajuritnya ya. Di sini tuh maksimum untuk prajurit yang dibawa adalah 2 ya. Dan dia ini tuh senjata yang sering digunakan itu sebenarnya tuh throwing weapon ya, ataupun heavy weapon dengan elemen damage ya. Tapi juga yang saya cek juga kebanyakan sekarang itu menggunakan dual sword, yang dimana mungkin mereka tuh ingin mendapatkan stat dari pedang tersebut ya. Makanya mereka kebanyakan sekarang tuh menggunakan dual sword untuk menambah damage-nya jauh lebih besar lagi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa masih banyak orang lain yang menggunakan kayak heavy weapon ataupun throwing weapon ya untuk senjata utamanya gitu. Dan untuk job yang terakhir itu adalah fighter, yang dimana di sini tuh jobnya ini masih belum bisa saya jelaskan ya. Tapi yang saya tahu dia itu bisa menggunakan sebuah sebuah buff area ataupun buff single yang memang cocok banget untuk menembus defense mungkin ya, salah satunya ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tahu job ini itu seperti apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi di sini saya udah buat satu karakternya yang saya bikin dari 0 ya. Jadi nanti kita akan coba membuild karakter ini dari 0 hingga sampai level tertingginya ya. Dan juga nanti build-buildnya juga saya akan spill semuanya di video selanjutnya gitu. Dan untuk namanya kalian bisa add aja nanti namanya itu Bang Pun. Dan nanti pastinya kalau nggak penuh friend pasti saya akan terima ya. Mungkin untuk video ini segini aja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang pemula ataupun yang pingin baru main ya, ataupun pingin main game ini. Dan apakah rekomendasi untuk dimainkan game ini itu sebenarnya tuh rekomendasi kalau kalian tuh menyukai game-game yang bertema ini ya, kerajaan ya. Karena di sini itu tema utamanya itu kerajaan Cina ya, 3 kerajaan Cina yang paling terkenal gitu ya, 3 Kingdom ya. Pasti kalian tahu kalau orang yang mengikuti sejarah sejarah Cina gitu ya. Dan untuk peperangannya juga lebih ke open world. Jadi kalau kalian yang suka main gamenya tuh open world, maksudnya itu ketemu misalnya ketemu dari kubu musuh tuh sekitar 50 orang, kalian 50 orang, kalian bisa ketemu tuh 50 versus 50 gitu. Jadi sistem warnya juga seperti itu ya. Jadi open world juga. Jadi untuk kalian yang menyukai game-game yang seperti itu, ini tuh sangat rekomendasi ya. Oke, mungkin segini aja untuk sesi kita membahas tentang job dasar yang ada di The Kingdom Reborn.